Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Mahizar Resuli dengan NPM 247838083 dari kelas TRPL 3C. Di sini saya akan memberikan materi tentang trigger. Nah, apa itu trigger? Trigger adalah prosedur yang tersimpan secara khusus dalam basis data yang secara otomatis dijalankan ketika peristiwa insert, input, update, atau delete. Jadi, trigger juga membantu mengotomatiskan tugas menjaga konsistensi data dan merekam aktivitas basis data. Setiap trigger terikat pada tabel tertentu dan berjalan tanpa eksekusi manual. Saya sudah memiliki database dan juga tabel yang akan membantu kita dalam percobaan trigger ini. Di sini database-nya bersama latihan trigger dan juga tabelnya pengguna, log pengguna, kunjungan wisata. Maksudnya log pengguna ini login penggunanya. Untuk awalan kita akan melakukan praktek trigger yaitu insert. Di sini kita telah membuat trigger dengan nama TR input data, on-nya pengguna, dan kita akan insert. Trigger ini akan berjalan setelah melakukan insert, yaitu after insert. S begin, metodenya itu akan melakukan insert ke tabel log pengguna, yaitu ID pengguna, aksi, dan pesannya. Nah, untuk selectnya dia itu akan melakukan ID pengguna, mengambil ID pengguna, update, dan concat. Jadi pada di tabel lognya nanti terdapat pesan pengguna baru ditambahkan dan juga namanya disebutkan beserta dengan email ya. Setelah itu from inserted. Jika sudah, kita akan melakukan execute. Nah, di sini telah berhasil melakukan execute. Kita akan di sini kita telah membuat trigger ya dengan nama TR input data dan akan disambungkan ke pengguna. Di sini kenapa after insert? Karena trigger ini akan bekerja setelah kita melakukan insert. Setelah itu S dan beginnya berisi metodenya itu melakukan insert kepada log pengguna yang berisi ID pengguna, aksi, dan pesan. Untuk selectnya itu ada ID pengguna,
akan update. Setelah itu concat atau pesan yang bisa berisi inputan juga, dengan pesannya pengguna baru ditambahkan. Setelah itu nama dan pesan dengan email dan email. Untuk from itu dari inserted. Kalau kalian melakukan insert akan otomatis terisi inserted. Setelah itu selesai. Kita akan melakukan execute. Nah, di sini error dikarenakan kita telah melakukan execute. Setelah itu kita akan coba melakukan insert. Kita kasih nama Gitco. Emailnya koko @gmail.com. Dan passwordnya 12345 A B. Di sini kita telah melakukan insert ya, pengguna, nama, email, password. Value-nya itu Gitco dengan email koko gmail.com dan passwordnya 12345 AB. Kita melakukan execute. Nah, kenapa di sini terdapat dua activate? Karena yang pertama itu kita berhasil melakukan insert, yang kedua juga kita berhasil melakukan insert ke log pengguna. Jadi dia ke trigger setelah kita melakukan insert ini sesuai dengan triggernya after insert. Kita akan coba panggil. Kita panggil semuanya, kita execute. Nah, di sini kan di select pertama ini kita lihat sesuai dengan apa yang kita insertkan, yaitu Gitco dengan email koko dan passwordnya 12345 AB. Untuk poinnya kita kosongin ya, dengan ID-nya 2. Dan juga pada log pengguna juga sudah terisi dengan ID lognya 3, ID penggunanya 2 sesuai dengan tabel pengguna. Aksinya itu update dan pesannya pengguna baru ditambahkan dengan nama Gitco dengan email koko. Kita panjangin. Nah, sesuai dengan inputan kita tadi insert. Dan terdapat juga tanggal kapan dia melakukan pembuatan akun. Nah, selanjutnya kita akan membuat trigger yaitu update.
Nah, di sini kita telah membuat trigger untuk update-nya dengan nama tr update pengguna dan disambungkan ke pengguna. Setelah itu after update. Di sini akan tertrigger setelah kita melakukan update. As begin untuk beginnya itu atau metode itu kita berisi insert into kalau pengguna, ID pengguna, aksi dan pesan. Untuk selectnya itu kita akan menyelect ID pengguna, setelah itu pesan update, setelah itu concat dengan berisi pesan data pengguna diperbarui dan nama lama, ID titik nama baru, email lama dan email baru. Setelah itu kita melakukan inserted dan i. Kenapa kita ini? Berarti kita ngasih tahu kalau dengan menambah i di depan itu kita tuh melakukan insert. Jadi kayak ngasih tahu gitu berbeda antara insert dan delete nya. Setelah itu join delete d. Nah, on ID pengguna, i ID pengguna sama dengan d ID pengguna. Setelah itu kita trigger dan berhasil. Cara untuk update nya itu update pengguna set nama yang baru tuh kita kasih nama Fauzan dengan email baru yaitu Fauzan untuk warna itu ke ID pengguna yaitu ID ke 2. Tutup. Nah, di sini kita membuat update-nya. Kita coba execute. Nah, seperti tadi kita telah berhasil melakukan update dan juga kita telah berhasil melakukan trigger terhadap insert into ke log penggunanya. Jadi kita panggil lagi seperti tadi, select from pengguna dan log. Nah, di sini di tabel pengguna telah terupdate untuk ID pengguna kedua itu dengan nama Fauzan dengan email terbarunya Fauzan Gaming. Untuk passwordnya tetap sama. Dan di sini juga di lognya itu muncul riwayat baru yaitu ID pengguna keberapa yang kita panggil dan update. Setelah itu pesannya data pengguna diperbarui dengan nama lama Gitsco, nama baru Fauzan, dan email lamanya itu Koko dan email barunya itu Fauzan Gaming beserta tanggal perbaruannya. Nah, setelah itu kita akan melakukan trigger yaitu trigger delete.
sini kita telah membuat trigger delete untuk nama tr delete pengguna dan menghubungkan dengan pengguna, dan triggernya akan bekerja setelah kita melakukan delete. Setelah itu bikinnya insert itu log pengguna, ID pengguna, selectnya seperti tadi, dan pada saat kita melakukan delete nanti misalnya data ke 1, dia akan melakukan perintah di insert lognya itu ngasih tahu kita telah menghapus penggunanya dan memberitahukan namanya beserta emailnya. Nah, itu saja praktek dan penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.